Misalnya pada kasus camamai, appendektomi, pengangkatan batu empedu, bedah jantung, bedah rekonstruksi tulang, dan lain-lain. Selain itu, general anestesi biasa dilakukan pada pembedahan dengan skala yang luas. Pendapat ini merupakan pendapat dari Potter dan Perry pada tahun 2006. Sedangkan kontraindikasi pada general anestesi menurut Muhardi tahun 2009 itu menyatakan bahwa kontradiksi general anestesi itu tergantung dari efek farmakologi obat anestetika terhadap organ tubuh, misalnya pada pelayanan jantung, hepar, ginjal, paru, dan endokrin. Sedangkan teknik general anestesi menurut Katsuba tahun 2015 itu membagi anestesi umum menjadi 3 sesuai sediaan obat, yaitu anestesi inhalasi. Anestesi inhalasi yaitu anestetik volatil. Anestesi volatilnya ada halotan, enflurane, isoflurane, desflurane, sevflurane, memiliki tekanan uap yang rendah dan titik didih demikian tinggi sehingga mereka mencair pada suhu kamar 20 derajat Celcius. Sedangkan yang kedua ada anestesi intravena. Intravena ini untuk memfasilitasi induksi cepat dan telah menggantikan anestesi inhalasi sebagai metode yang disukai untuk anestesi pediatrik. Yang ketiga ada anestesi seimbang. Anestesi seimbang itu mirip dengan anestesi inhalasi. Anestesi intravena yang tersedia saat ini bukan merupakan anestesi yang ideal untuk menimbulkan 5 efek yang diinginkan, sehingga digunakan anestesi seimbang dengan beberapa obat, misalnya anestesi dengan beberapa obat. Ada anestesi inhalasi, sedatif, hipnotik, opioid, dan agen neuromuscular blocking untuk meminimalkan efek yang tidak diinginkan. Sedangkan komplikasi pada general anestesi, pasca general anestesi menurut Butterworth Pramono pada tahun 2015 dan Gifford pada tahun 2011 itu ada komplikasi pernafasan. Komplikasi pernafasan ini komplikasi paru-paru, contohnya komplikasi paru pasca operasi atau post operative pulmonary complication atau PPC. Ini merupakan komplikasi terkait dengan sistem pernafasan. Komplikasi ini merupakan keadaan yang dapat menyebabkan perawatan lanjut setelah operasi, seperti perawatan di unit perawatan intensif atau memperpanjang waktu perawatan di rumah sakit setelah operasi, menurut Hadar pada tahun 2013. Nah, pasien-pasien general anestesi ini dapat mengalami gangguan komplikasi pernafasan. Di antaranya ada hipoventilasi. Selanjutnya ada ateleksis paru. Yang ketiga ada aspirasi paru. Kemudian ada komplikasi kardiovaskular, komplikasi neurologi, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta yang terakhir ada komplikasi gastrointestinal. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator utama. Baik, terima kasih Mbak Vanessa telah memaparkan mengenai, itu tadi yang telah dipaparkan oleh Mbak Vanessa mengenai konsep teori bagaimana general anestesi dari pengertian sampai komplikasi yang mungkin muncul. Nah, pada kasus ini, kemudian seperti yang akan kita bahas berikutnya adalah mengenai konsep teori tonsilitis yang mungkin nanti di bagian pengertian dan klasifikasi akan dipaparkan langsung oleh Mas Nugroho. Kepadanya saya persilakan. Pada bagian konsep teori tonsilitis, terdapat pengertian yaitu peradangan tonsil platina yang merupakan bagian dari cincin wet layer. Penyebaran infeksi melalui udara atau airborne droplets, tangan, dan ciuman dapat terjadi pada semua umur, terutama pada anak-anak menurut Ringo pada tahun 2019. Kedua ada klasifikasi. Klasifikasi tonsilitis berdasarkan etiologi dan manifestasi klinis adalah tonsilitis akut, tonsilitis membranosa, dan tonsilitis kronik. Selanjutnya ada etiologi. Etiologi tonsilitis adalah penyebab infeksi bakteri Streptococcus atau infeksi virus. Tonsil berfungsi membantu menyerang bakteri dan mikroorganisme lainnya sebagai tindakan pencegahan terhadap infeksi. Tonsil bisa dikalahkan oleh bakteri maupun virus sehingga membengkak dan meradang menyebabkan tonsilitis. Nah, untuk selanjutnya ada anatomi fisiologi. Tonsil terdiri atas
tonsil pharyngealis atau adenoid, tonsil palatina atau faucial, dan tonsil lingual atau tonsil pangkal lidah. Untuk patofisiologinya, tonsil merupakan salah satu pertahanan tubuh terdepan. Antigen yang berasal dari inhalan maupun ingestan dengan mudah masuk ke dalam tonsil hingga terjadi perlawanan tubuh dan bisa menyebabkan peradangan oleh virus yang tumbuh di membran mukosa. Kemudian terbentuk fokus infeksi. Keadaan ini akan semakin berat jika daya tahan tubuh penderita menurun akibat peradangan virus lainnya. Ya, fase-fase patologis tersebut ialah peradangan biasa, daerah tonsil saja, pembentukan eksudat, selulitis tonsil, pembentukan abses peritonis tonsiler, dan yang terakhir nekrosis jaringan menurut Adams 2012. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi sedikit mengenai teori-teori bagaimana jalannya atau urutan dari tonsilitis. Kemudian yang akan kita bahas pada yang kali ini ada bagaimana jalannya penyakit tonsilitis itu ya. Kemudian yang seperti tadi dipaparkan oleh Mas Nugroho, jalannya penyakit di bagian patofisiologis. Nah, ini kan nanti jadi munculnya tonsilitis ini ternyata dari dua faktor, teman-teman. Ada dari bakteri, yang mana kalau misalkan dari bakteri bisa melalui udara dan makanan, dan kemudian itu dia bisa melalui virus. Ya, kalau melalui virus nanti dari udara atau dari makanan juga. Nah, nanti akan terjadi peradangan tonsil yang mana nanti akan terjadi adanya produksi sekret yang berlebihan, yang mana nanti ada kemungkinan untuk masalah bersihan jalan nafas yang tidak efektif. Nah, nanti ketika tonsil sudah mulai radang, itu kan dinamakan tonsilitis. Nah, kemudian terjadi pembesaran di area tonsil dari benda asing di area jalan nafas yang akan menyebabkan nanti dari obstruksi jalan nafas, kemudian muncul lagi masalah bersihan jalan nafas yang tidak efektif, yang kalau misalkan diobservasi secara mekanik itu nanti ada terjadi resiko kerusakan menelan, yang akan kemungkinan nanti terjadi anoreksia. Terus nanti masalah yang bisa muncul adalah resiko ketidakseimbangan nutrisi yang kurang dari kebutuhan tubuh. Kalau misalkan dari observasi mekanik itu nanti bisa muncul masalah nyeri akut juga. Kemudian dari adanya benda asing di jalan nafas itu kemungkinan akan dilakukan tindakan tonsilektomi. Dari tindakan tonsilektomi ini nanti akan muncul, kalau misalkan dia kurang pengetahuannya, maka akan terjadi atau problemnya defisiensi pengetahuan. Nah, ada juga kemungkinan risiko perdarahan, nanti adanya darah di saluran nafas ini menyebabkan bersihan jalan nafas juga tidak efektif. Nah, kemudian kalau misalkan tonsilitis ini nanti akan menyebabkan peningkatan suhu tubuh, itu nanti akan muncul masalah hipertermi. Nah, kemudian terjadi dipros, yang mana nanti akan kekurangan volume cairan. Nah, itu tadi bagaimana jalannya penyakit tonsilitis. Kemudian kita ke yang berikutnya. Oke, untuk manifestasi klinis mungkin akan dipaparkan langsung oleh Mas Hasbi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Baik. Untuk selanjutnya, pada bagian manifestasi klinis, terdapat tanda dan gejala tonsilitis. Ini adalah nyeri tenggorokan, nyeri telan, dan kesulitan menelan, demam, pembesaran tonsil mulut berbau, dan kadang telinga terasa sakit. Ini dikemukakan oleh North American Nursing Diagnosis Association tahun 2012. Dan untuk pada bagian selanjutnya, ada komplikasi. Biasanya terjadi pada anak, sering menimbulkan komplikasi otitis media akut, sinusitis, abses peritonsil, abses parafaring, bronkitis,
nefritis akut, miokarditis, arteritis, serta septikemia. Kelumpuhan otot palatum mole, otot mata, otot faring, otot laring, serta otot pernapasan juga dapat terjadi pada tonsilitis difteri. Rusmarjono dan Supardi tahun 2016. Untuk selanjutnya, pada bagian pemeriksaan penunjang, diagnosis tonsilitis dilakukan oleh dokter dengan menggunakan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Setiap gejala yang ditemukan diberi skor masing-masing 1, sehingga apabila ditemukan lebih dari 1 gejala seperti batuk, demam lebih dari 38 derajat Celcius, pembengkakan tonsil, nyeri tekan pada kelenjar getah bening di leher, dan kesulitan menelan, maka skor dijumlahkan sesuai dengan gejala yang ditemukan. Durasi tonsilitis juga diperhitungkan. Apabila tonsilitis berlangsung kurang dari 2 minggu, maka diberi skor 1, dan apabila berlangsung selama lebih dari 4 minggu atau menetap diberi skor 2. Untuk total skor gejala merupakan penjumlahan dari banyaknya tanda atau gejala tersebut. Dikemukakan oleh Prasetya dan et al. Tahun 2018. Dan untuk memperkuat diagnosis tonsilitis dapat dilakukan pemeriksaan penunjang meliputi kultur dan pemeriksaan biopsi jaringan. Pada penata laksanaan medisnya, di sini terdapat pemberian tata laksana berbeda-beda setiap kategori tonsilitis sebagai berikut. A. Tonsilitis akut. 1. Tonsilitis viral. Pada umumnya, penderita dengan tonsilitis akut serta dendram sebaiknya lirah barik, pemberian cairan adekuat dan diet ringan, analgesik dan antivirus diberikan jika gejala berat. Yang kedua ada tonsilitis bakterial. Antibiotika spektrum luas seperti penisilin, eritromisin, antipiretik, dan obat kumur yang mengandung desinfektan. B. Tonsilitis membranosa. Yang pertama, tonsilitis difteri. Antidifteri serum atau ADS diberikan segera tanpa menunggu hasil kultur dengan dosis 20.000 sampai 100.000 unit tergantung dari umur dan beratnya penyakit. Antibiotik penisilin atau eritromisin 20 sampai 50 mg per kilogram berat badan dibagi dalam 3 dosis selama 14 hari. Dan untuk kortikosteroid 1,2 mg per kilogram berat badan. Antiperitik untuk simptomatis, pasien harus diisolasi karena penyakit ini dapat menular. Pasien istirahat di tempat tidur selama 2-3 minggu. Pada bagian kedua, terdapat angina Plaut-Vincent. Antibiotik spektrum luas selama 1 minggu, perbaiki kebersihan mulut, konsumsi vitamin C dan B kompleks. Pada bagian C, tonsilitis kronis. Pasti pada setiap pengobatan untuk tonsilitis kronis adalah pembedahan pengangkatan tonsil. Tindakan ini dilakukan kasus-kasus di mana penata laksanaan medis atau yang lebih konservatif gagal untuk meringankan gejala-gejala. Penata laksanaan medis termasuk pemberian penisilin yang lama, irigasi tenggorokan, iritasi tenggorokan sehari-hari, dan usaha untuk membersihkan kripta tonsilaris dengan alat iritasi gigi atau oral. Ukuran jaringan tonsil tidak mempunyai hubungan dengan infeksi kardinis atau berulang. Dikemukakan oleh Adams et al. Tahun 2012. Oke, baik. Terima kasih Mas Sdi telah memaparkan bagian tadi sebelumnya. Kemudian yang akan kita bahas berikutnya adalah mengenai konsep teori tonsilektomi yang mana akan dikemukakan langsung oleh Mbak Ryan. Kepadanya saya persilakan. Oke, baik.
Oke, selanjutnya mungkin akan digantikan oleh Mbak Heni Agustini. Baik Mbak Ina. Konsep teori tonsilektomi. Pengertiannya, tonsilektomi merupakan salah satu jenis operasi telinga, hidung, tenggorokan atau THT yang paling sering dilakukan pada anak-anak remaja maupun dewasa. Tonsilektomi juga merupakan prosedur yang dapat dilakukan bila terjadinya infeksi kronik atau pada infeksi yang berulang, dan tonsilektomi juga dapat mengakibatkan nyeri, spasme otot orofaring, dan iritasi serabut saraf aferen yang disebabkan oleh daerah orofaring yang terpapar. 2. Indikasi tonsilektomi dilakukan secara luas untuk pengobatan tonsilitis akut atau kronik. Dalam hal ini, riwayat infeksi paling banyak ditemukan pada riwayat penyakit yang lebih berat atau tonsilitis kronik. Tonsilektomi dan tonsiloadenoidektomi dilaporkan sebagai suatu kelompok operasi yang satu untuk keadaan emergensi seperti adanya obstruksi saluran napas. Indikasi tonsilektomi sudah tidak diperdebatkan lagi atau indikasi absolut. Namun, indikasi relatif tonsilektomi pada keadaan non-emergensi dan perlunya batasan usia pada keadaan ini masih terjadi perdebatan. Indikasi dilakukannya tonsilektomi terdiri dari indikasi absolut dan indikasi relatif. Indikasi absolut adalah indikasi untuk tonsilektomi yang hampir absolut adalah sebagai berikut. 1. Timbul kor pulmonale karena obstruksi jalan nafas. Yang 2. Hipertrofi tonsil atau adenoid dengan sindroma apnea waktu tidur. Yang ketiga, hipertrofi berlebihan yang menyebabkan disfagia dengan penurunan berat badan penyerta. Yang keempat, biopsi eksisi yang dicurigai keganasan atau limfoma. Yang kelima, ABSCS peritonsillaris berulang atau ABACS yang meluas pada ruang jaringan sekitarnya. Yang B, indikasi relatif, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, terjadi 3 episode atau lebih infeksi tonsil dalam 1 tahun dengan terapi antibiotik adekuat. Yang kedua, halitosis akibat tonsilitis kronis yang tidak membaik dengan terapi antibiotik adekuat. Yang ketiga, tonsilitis kronis berulang pada karir Streptococcus beta hemolyticus grup A yang tidak membaik dengan antibiotik. Yang ketiga, komplikasi operasi ini dapat menyebabkan nyeri, perdarahan, dan edema pada bagian yang terluka, tenggorokan, rasa sakit, kesukaran sewaktu menelan, gangguan makan dan minum, mual dan muntah, hingga jatuh pada keadaan dehidrasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, baik, itu tadi mengenai teori tonsilektomi. Kemudian kita akan lanjut lagi di bagian kita akan masuk ke asuhan keperawatan pre-anestesi yang mungkin akan dipaparkan langsung oleh Mbak Gina. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih Mbak Inam. Asuhan keperawatan pre-anestesi. Pengkajian pre-anestesi, 1. Data subjektif. Ayah klien mengatakan sudah 1 minggu anaknya mengeluhkan nyeri saat menelan. Klien mengatakan nyeri saat menelan makanan. Klien mengatakan sakit di tenggorokan. Data objektifnya tidak ada. Selanjutnya, diagnosa, tujuan, perencanaan implementasi, dan evaluasi pre-anestesi. DX-nya gangguan menelan, tujuan gangguan menelan teratasi. Kriteria hasil, klien melaporkan peningkatan kemampuan menelan dan mekanisme menelan mulai normal. Rencana tindakan, pertama, kaji status menelan. 2. Berikan makanan padat dan cairan secara terpisah. 3. Anjurkan orang tua klien menghindari memasukkan makanan terlalu banyak ke dalam mulut. 4.
4. Lakukan pemasangan NGT jika perlu. Dan 5. Konsultasi dengan ahli terapi wacana untuk evaluasi dan rekomendasi rencana asuhan. 2. Data subjektifnya. Pertama, klien mengatakan nyeri tidak menjalar. Dan kedua, nyeri hilang timbul. Data objektifnya, skala nyeri 4, tampak gelisah, nadi 90 kali per menit. Dex-nya nyeri akut, tujuan nyeri reda atau berkurang. Kriteria hasil, derajat ansietas berkurang dengan skor kurang 14, pasien nampak rileks, TTV dalam rentang normal. Rencana tindakan, kaji tingkat ansietas pasien, dampingi pasien dan perlihatkan rasa empati, ajarkan relaksasi napas dalam, dan kolaborasi dengan dokter anestesi untuk pemberian obat penenang. Ketiga, data subjektif, klien mengatakan belum pernah menjalani pembiusan dan operasi. 2. Klien mengatakan baru kali ini dilakukan operasi sehingga merasa takut. Data objektifnya, tampak wajah tegang, gelisah, kontak mata buruk, klien menangis, nadi 90 kali per menit, dan RR-nya 18 kali per menit. Dex-nya ansietas, tujuan ansietas teratasi, kriteria hasil, derajat ansietas berkurang dengan skor kurang dari 14, pasien nampak rileks, TTV dalam rentang normal. Rencana tindakan, kaji tingkat ansietas pasien, dampingi pasien dan perlihatkan rasa empati, ajarkan relaksasi napas dalam, kolaborasi dengan dokter ansietas untuk pemberian obat penenang. Oke, saya kembalikan kepada Mbak Inam. Oke, mungkin akan dilanjutkan oleh Mbak Haifa. Oke, terima kasih Mbak Ina. Saya akan membacakan indera anestesi. Di pengkajian indera anestesinya data subjektifnya tidak ada. Nah, data objektifnya ini pasien tampak pucat, kulitnya teraba dingin, suhunya kurang dari 5,5 derajat Celcius. Nah, untuk diagnosa, tujuan, perencanaan, dan evaluasi brain-nya, yang pertama itu DX-nya hipotermia. Tujuannya hipotermia teratasi dengan kriteria hasil, tidak terjadi penurunan nadi dan pernapasan, kulit tidak tampak pucat dan teraba dingin, suhu tubuh dalam rentang normal. Nah, rencana tindakannya ini selimut klien dengan selimut hangat, tambahkan selimut jika klien masih tampak dingin, gunakan lampu pemanas radian portabel, jika perlu kontrol suhu ruangan operasi. Untuk pos anestesinya, pengkajian pos anestesinya itu data subjektifnya tidak ada, data objektifnya pasien tampak menangis, lalu banyak melakukan pergerakan. Nadinya 95 kali per menit, SPO2-nya 98 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit. Untuk diagnosanya, DX-nya gangguan rasa nyaman, tujuannya gangguan rasa nyaman teratasi dengan kriteria hasil klien tampak rileks, klien merasa lebih nyaman, klien mulai jarang menangis, TTV dalam rentang normal. Untuk rencana tindakannya itu, kita kaji status kenyamanan klien, tentukan penyebab pasien menangis dan melakukan banyak pergerakan, beri terapi musik pada klien, dan bantu klien untuk menentukan posisi yang nyaman. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Ina. Oke, pada bagian berikutnya yang naikkan itu sendiri, yang mana nanti di bagian naskah ini akan dipaparkan langsung oleh Mas Altomi. Kepadanya saya persilakan. Baik, mungkin saya ralat. Saya serahkan kepada Mas Sandi.
Halo, Iya, eh, baik. kapan Silakan. kajian ya Mbak? Baik, kemudian kita masuk ke askan. Pengajian yang pertama itu ada nama, anak P, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku bangsa Indonesia, alamat Yogyakarta, RM-nya sekian-sekian, diagnosa preoperasi tonsilitis, kemudian tindakan operasinya tonsilektomi, tanggal operasi 4 Februari 2020, dokter bedah Dr. Ahmad SPBA, dokter anestesinya Dr. Joko SPAN. Kemudian untuk anamnesanya keluhan utama yaitu pasien mengatakan sakit di tenggorokan, nyeri saat menelan makanan, nyeri tidak menjalar, skala nyeri 4, kemudian nyeri hilang timbul. Untuk riwayat penyakit sekarang, pasien dibawa ke RS pada tanggal 4 Februari 2020 dan dinyatakan menderita tonsilitis. Riwayat penyakit tadi yang sekarang dahulu, keluarga pasien mengatakan pasien tidak memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Riwayat penyakit keluarga, pasien juga mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit keluarga. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya, diturunkan lagi mas operator. Untuk pemeriksaan fisiknya, kesadarannya kompas mentis, GCS-nya E4V5M6, TD-nya 110/80 mg, BB30, TB 110, RR 18 kali per menit, dan nadi 90 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Untuk status generalis, kepala, saat pemeriksaan di bagian kepala tidak ditemukan normal, kemudian bagian mata, pada mata konjungtiva anemis, sklera putih, bagian hidung, sekretnya tidak ada. Kemudian pada mulut, pemeriksaan pada mulut, mukosa mulut lembab, lidah lembab, gigi bersih, terdapat pembesaran tongsil. Kemudian untuk ke telinga, pemeriksaan telinga, keadaan telinga tampak bersih, tidak ada gangguan pendengaran, tidak ada serumen, tidak ada nyeri pada telinga. Kemudian pada leher, tidak ada kaku duduk, tidak ada pemeriksaan limfe. Kemudian bagian pulmo untuk inspeksi, bentuk torak normal, bentuk dari simetris, keadaan kulit baik. Kemudian pada refleksi atau pernapasan, ya retraksi interkostal negatif, retraksi suprarenal negatif, sternomastoid negatif, permasalahan cuping hidung negatif, pola napas normal, amati, klanosisnya negatif, batuknya produktif. Kemudian untuk palpasi, pemeriksaan taktil, getaran kaki teraba sama, perkusi area paru sonor, auskultasi, suara napasnya, area vesikular bersih, area bronkial bersih, area bronvaskular bersih. Kemudian untuk bagian jantung, inspeksinya ictus cordis negatif, palpasi pada dinding torak teraba kuat, perkusinya batas jantung normal, batas atas ICS 2, batas bawah ICS 5, batas kiri ICS 4, batas kanan dan ICS 4. Kemudian pada auskultasinya BCS 1 terdengar. Udah gitu aja, udah nanti.
Langsung aja masuk Nugroho Desert Green gendang wis. Izin untuk dijadikan host Mas Andi. Baik Mas Nugroho, mohon maaf lupa. Enggak. Baik, kemudian untuk pada bagian auskultasi kita bisa lihat sendiri yang telah tertulis. Kemudian pada abdomen kita sama-sama bisa lihat untuk bagian pada inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusinya. Lanjut Mas Nugroho bawahnya. Kemudian ada bagian genitalia. Inspeksinya tidak terpasang alat bantu urin atau kateter. Pada bagian ekstremitas, atas, bawah, dan kekuatan otot. Kemudian pemeriksaan fisiologis kita sama-sama bisa lihat kita di layar presentasi. Kemudian ada pemeriksaan penunjang. Lanjut Mas ke bawah Mas. Nah, ini pemeriksaan penunjang di laboratoriumnya ada hemoglobin, hematokrit, dan trombosit. Kemudian diagnosis anestesinya, pasien akan menjalani operasi tonsilektomi status ASA 1 direncanakan general anestesi dengan teknik endotracheal tube. Pasien puasa selama 4 jam. Kemudian untuk persiapan pelaksanaan anestesinya akan dilanjutkan oleh saya kembalikan ke moderator utama terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Andi. Nih, setelah kita naik pengkajian yang dibahas tentunya di kasus kita tonsilitis ini, kemudian yang selanjutnya akan dipaparkan kembali oleh Mas Altomi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Kita kembali persiapan penata laksanaan anestesi. Yang pertama, persiapan alat GA yaitu statik yang skop yaitu adalah ringoskop dan stetoskop. Kemudian di T-nya di tube ada ETT endotracheal. Kemudian di A-nya ada airway, ada OPA, NPA, LMA, kemudian ada abu face mask. Kemudian kita ke tape plaster, kita ke introducer itu ada mantrin atau stilet dan juga major forceps. Yang ke C konektor itu ada penyambung antar pipa, itu DS suction itu ada catheter suction, selang suction, dan suction. Kemudian yang nomor 2 itu ada persiapan obat. Yang pertama adalah obat premedikasi, jadi diberikan sidasum 2 mg, kemudian sulfasaltropin 0,125 mg, dan fentanyl 50 mikrogram. Untuk obat induksinya propofol 70 mg. Untuk obat lumpuh otot ada tramos 10 mg. Kemudian obat analgetik ada fentanyl 50 mikrogram. Untuk obat 5T atau antagonisnya tidak ada. Obat anti pendarahannya nggak ada. Obat emergensinya itu ada efedrin 1 mg. 1 mili. Untuk cairan infusnya itu cairan kristaloid atau yaitu cairannya RL dengan laktat sebanyak 20 tetes per menit.
Kemudian di nomor 3 itu ada persiapan pasien. Jadi sebelum masuk ke IBS, klien itu tampak tegang, gelisah, kontak mata buruk, dan klien itu menangis. Kemudian pemeriksaan fisik, sadar kompas medis, tidak ada peningkatan JVP, tampak pembesaran pada tonsil, nadinya 90 kali per menit, RR 18 kali per menit. Kemudian suhunya 36,8 derajat Celcius, berat badan 30 kilo, tinggi badan 110 cm, terpasang infus ring latak 20 tetes per menit pada tangan kiri. Hasil pemeriksaan untuk cara anestesi, pemberian obat pramedikasi sedasum 2 mg, kemudian sulfasatropin 0,125 mg dan fentanyl 50 mikrogram. Dan setelah pemberian obat pramedikasi dilakukan observasi TTV, yaitu nadinya 90 kali per menit, SpO2 99%, RR-nya 20 kali per menit, dan pernafasannya itu spontan. Kemudian pasien diberikan obat pelumpuh otot ramus sebanyak 10 mg, kemudian induksi obat propofol 70 mg, dan dilakukan pengecekan rangsang bulu mata, kemudian diberikan reoksigenasi 100%, dan intubasi ETT dilakukan melalui lubang hidung dan disambungkan ke mesin anestesi dengan oksigen 2 liter per menit dan N2O 2 liter per menit dengan volatile agent sevoflurane 9%. Intraoperasi, pasien tampak pucat dan kulit teraba dingin, nadinya 84 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu ruangannya 16 derajat Celcius. Setelah operasi selesai, nadinya 95 kali per menit dan SpO2-nya itu 98%, RR 20 kali per menit. Pasien tampak menangis dan banyak melakukan pergerakan. Bentuk bagian C atau maintenance. Jadi maintenance menggunakan oksigen 2 liter per menit dan 2O 2 liter per menit dengan 2% volume. Untuk berat cairannya, berat badannya 30 kilo, lama puasa 4 jam, jadi kebutuhan cairan basal atau maintenance-nya itu 90, untuk PP-nya 360, jadi kebutuhan cairannya di jam pertama itu 180 ml, jam kedua itu 60 ml. Dan jam ketiga ada dinaikkan mas, dikit mas. Ketiga dan 90 mili juga. Kemudian monitoring selama operasi. Jadi monitoring dilakukan 5 menit sekali. Diturunkan lagi mas, mungkin bisa dilihat saja ini. Di jam 10.45 dilakukan pemberian obat pramedikasi, 10.50 pemberian obat pelumpuh otot dan induksi, 10.55 dilakukan intubasi ETT, jam 11 dilakukan pengangkatan tonsil. Untuk pengakhiran anestesinya, pada akhir operasi, pasien itu tampak pucat dan kulit teraba dingin, nadinya 84 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu ruangan 16 derajat Celcius. Untuk pemantauan di RR itu di jam 11.10, pasien mendapatkan Stewart skor sebanyak 6 dan pasien itu dipindahkan ke bangsal. Kemudian untuk asukannya, untuk bagian analisis datanya saya kembalikan ke Mbak moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Alkomi. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas mengenai analisa data. Setelah kita tahu dari pengkajian, kita ambil data-data yang kemudian nanti akan dipaparkan langsung oleh Mbak Egi. Kepadanya saya persilakan. Baik Mbak, terima kasih. Terus untuk kemudian analisis data, untuk pre-anestesi yang pertama DS-nya,
Ayah klien mengatakan sudah 1 minggu anaknya mengeluh nyeri saat menelan. Klien mengatakan nyeri saat menelan makanan. Klien mengatakan sakit di tenggorokan. Kemudian untuk DO-nya bisa dibawain, Mas. Kemudian untuk DO-nya klien tampak kesulitan menelan. Etiologinya berhubungan dengan iritasi rongga orofaring, masalahnya gangguan menelan. Kemudian yang kedua itu ansietasnya klien belum pernah mengalami pembiusan dan operasi. Terus klien mengatakan baru kali ini dilakukan operasi sehingga merasa takut. Kemudian untuk DO-nya tampak wajah tegang, gelisah, tatap mata buruk, klien menangis, nadi 90 kali per menit, RR 18 kali per menit. Kemudian ansietas berhubungan dengan ancaman aktual, persepsi terhadap integritas biologis akibat prosedur invasif. Kemudian masalah yang 3 yaitu nyeri akut. DS-nya klien mengatakan nyeri tidak menjalar, nyeri hilang timbul. DO-nya skala nyeri 4, tampak gelisah, nadi 90 kali per menit, RR 18 kali per menit. Nyeri akut berhubungan dengan ancaman aktual akibat penyakit. Kemudian saat intraanestesi, bawain Mas. Gangguan rasa aman nyaman, DS-nya nggak ada, DO-nya pasien tampak menangis, banyak melakukan pergerakan, nadinya 95 kali per menit, SpO2 98%, RR-nya 20 kali per menit. Berhubungan dengan trauma jaringan dan spasme otot akibat operasi. Terus untuk diagnosa keperawatan yang preanestesinya itu gangguan menelan berhubungan dengan iritasi rongga orofaring, terus nyeri akut berhubungan dengan ancaman aktual akibat penyakit, terus ansietas berhubungan dengan ancaman aktual, persepsi terhadap integritas biologis akibat prosedur invasif. Terus untuk intraanestesinya hipotermia berhubungan dengan efek pajanan dingin dari ruang operasi. Terus kemudian pos anestesinya gangguan rasa nyaman berhubungan dengan trauma jaringan dan spasme otot akibat operasi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, itu tadi setelah kita tahu untuk pengamatan analisa data, baik data objektif maupun data subjektif, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah mengenai perencanaan dan implementasi keperawatan. Nah, untuk bagian pre-anestesi mungkin akan dipaparkan langsung oleh Mbak Al-Syakira. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ina. Untuk bagian pre-anestesi yang pertama yaitu gangguan menelan. Untuk tujuannya NOK status menelan setelah dilakukan asuhan selama 1 kali 10 menit, diharapkan gangguan menelan dapat teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, mekanisme menelan mulai normal, kemudian klien melaporkan peningkatan kemampuan menelan. Untuk intervensinya, kita lakukan terapi menelan. Yang pertama, kaji status menelan, kemudian berikan makanan padat dan cairan secara terpisah. Ketiga, anjurkan orang tua klien menghindari memasukkan makanan terlalu banyak ke dalam mulut klien. Kemudian, lakukan pemasangan NGT jika perlu. Yang kelima, konsultasi dengan ahli terapi wacana untuk evaluasi dan rekomendasi rencana asuhan. Untuk rasional dari intervensinya, yang pertama, pengkajian dilakukan untuk menentukan tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi klien. Kemudian memudahkan klien menelan makanan. Yang ketiga, menghindari penurunan keefektifan menelan. Yang keempat, menyuplai makanan dan minuman pada klien yang tidak memungkinkan untuk menelan. Yang kelima, mengetahui efektif atau tidaknya rencana asuhan sebelumnya pada klien setelah diimplementasikan. Kemudian untuk diagnosa yang kedua ada nyeri akut. Untuk tujuannya, untuk NOK-nya tingkat nyeri setelah dilakukan asuhan selama
1 kali 10 menit, diharapkan klien akan menyatakan reda atau berkurangnya nyeri dengan kriteria hasil. Skala nyeri berkurang menjadi kurang dari 14. Bisa diturunkan, Mas? Kurang menjadi 2, kemudian ekspresi wajah rileks dan TTV dalam rentang normal. Untuk intervensinya, NIK-nya penata laksanaan nyeri. Yang pertama, kaji skala nyeri pasien dengan PQRST, kemudian minta anak untuk menilai nyeri dengan menggunakan skala 0 sampai 5. Kemudian yang ketiga, lakukan teknik distraksi dengan meminta anak untuk menyebut nama dan menghitung objek dalam sebuah gambar. Yang keempat, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat analgetik. Untuk rasional dari intervensi ini, yaitu yang pertama, pengkajian dilakukan untuk menentukan tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi klien. Yang kedua, mengetahui pengalaman nyeri anak. Yang ketiga, mengalihkan perhatian klien agar tidak fokus pada nyerinya. Kemudian yang keempat, analgetika akan mengurangi rasa nyeri yang dirasakan klien. Untuk diagnosa terakhir di bagian P ini ada ansietas. Untuk tujuannya ada NOP-nya tingkat ansietas. Setelah dilakukan asuhan selama 1 kali, kan ansietas dapat teratasi dengan kriteria hasil. Derajat ansietas berkurang dengan skor kurang dari 14. Bisa TTV dalam rentang normal. Untuk intervensinya, penurunan ansietas. Yang pertama, kita kaji tingkat ansietas. Kedua, bina hubungan saling percaya dengan klien. Ketiga, izinkan anak untuk mengenakan pakaian dalam dan menyimpan mainan atau benda yang dikenal atau yang disukainya. Kemudian, dorong keterlibatan orang tua dalam perawatan. Yang kelima, berikan informasi mengenai tindakan kepada orang tua. Untuk rasional dari intervensi ini, yang pertama, pengkajian dilakukan untuk menentukan tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi klien. Yang kedua, menurunkan kegelisahan dan meningkatkan rasa nyaman anak. Yang ketiga, mengalihkan rasa cemas klien. Keempat, keterlibatan orang tua penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan anak. Yang kelima, menurunkan dan menghilangkan kekhawatiran orang tua. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator Mbak Ina. Oke, itu tadi rencana dan penyusunan rencana yang ada di bagian pre-anestesi, yang kemudian selanjutnya untuk di bagian intra-anestesi mungkin akan dipaparkan langsung oleh Mas Aldi. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya intra-anestesi, hipotermia, NOK-nya termoregulasi. Setelah dilakukan asuhan selama 1 kali 10 menit, diharapkan hipotermia dapat teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, tidak terjadi, tolong kebawain Mas, tidak terjadi penurunan nadi dan pernapasan. Yang kedua, kulit tidak tampak pucat dan teraba dingin. Terus suhu tubuh normal, tidak kurang 35,5 derajat Celcius. Dikatasin lagi Mas. Ini regulasi suhu intraoperasi. Yang pertama, selimut klien dengan selimut hangat. Selimuti klien dengan selimut hangat. Kedua, tambah selimut jika klien masih tambah kedinginan. Tiga, gunakan lampu panas radial tebal jika perlu. Yang keempat, kontrol suhu ruangan operasi. Terus yang bagian rasional ke atas dulu Mas. Satu, menghangatkan tubuh klien. Yang kedua, menambah kehangatan tubuh klien. Terus ketiga, memberikan panas tambahan selama pembedahan. Yang keempat, menjaga suhu tubuh klien tetap normal. Selanjutnya bagian post anestesi, itu gangguan rasa nyaman, maksudnya status kenyamanan. Setelah dilakukan asuhan selama 1 kali 10 menit, diharapkan gangguan rasa nyaman klien dapat teratasi dengan kriteria hasil. Pertama, klien tampak rileks, klien merasa lebih nyaman, klien mulai jarang menangis,
TTV dalam rentang normal. Tekniknya peningkatan kenyamanan terapi musik. Pertama, kaji kasus kenyamanan klien, tentukan penyebab pasien menangis dan melakukan banyak pergerakan. Yang ketiga, beri terapi musik pada klien. Yang keempat, bantu klien untuk menentukan posisi yang nyaman. Terus bagian rasional, yang pertama, kajian dilakukan untuk menentukan tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi klien. Yang kedua, memastikan diagnosis penyakit sehingga intervensi yang diberikan tepat dan sesuai. Terus membantu perubahan spesifik perilaku dan fisiologi. Yang terakhir, menambah kenyamanan klien. Yang keempat, implementasi dan evaluasi perawatan. Pada pukul 10 Indonesia Barat dan Nusa Perawatan gangguan menelan, implementasinya mengkaji status pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang pertama, mengkaji status penelan. Yang kedua, memberikan makanan padat dan cairan secara terpisah. Menganjurkan orang tua klien menghindari memasukkan makanan terlalu banyak ke dalam mulut. Yang keempat, melakukan pengawasan NGT jika perlu. Kelima, konsultasikan dengan ahli terapi wacana untuk evaluasi dan rekomendasi rencana asuhan. Waktu sebarat resnya klien mengatakan mengumpulkan menelan mulai banyak mekanisme menelan mulai normal. A, masalah teratasi atau tujuan tercapai. B, intervensi hentikan. Pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, nyeri akut. Pukul kaji skala minta nyeri angka skala ke bawah. Tiga, melakukan teknik ilustrasi dengan meminta anak untuk menyebut nama dan menghitung objek dalam sebuah gambar. Yang terakhir, kolaborasikan dengan dokter untuk pemberian obat analgetik. Waktu mengurangi nyeri kurang dan TTV dalam rentang normal. Hanya masalah teratasi, hanya intervensi dihentikan. Ke pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, ansietas. Yang mengkaji tingkat ansietas pasien. Kedua, membina hubungan salinan percaya dengan klien. Mengizinkan anak untuk mengenakan bagian dalam dan menyimpan mainan atau benda yang dikenal. Yang terakhir, mendorong terlibatan orang tua dalam perawatan, memberikan informasi mengenai tindakan kepala orang tua. Pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, S-nya klien mengatakan berperangnya ansietas atau kecemasan. Punya skor derajat ansietas 12. Klien tampak rileks, tidak gelisah, dan TTV dalam rentang normal. A, masalah teratasi atau tujuan tercapai. B-nya intervensi dihentikan. Selanjutnya di bagian teroperasi, pukul 10.45 PIB hipotermia. Meliputi selimut hangat, 2 menambah selimut, 3 sedia perlu. Yang terakhir, mengontrol suhu ruangan operasi. Ada nadi dan pernapasan dalam rentang normal. Kulit klien tidak tampak pucat dan terasa dingin. Suhu tubuh normal.
Sudah selesai, Pak. Saya kembalikan lagi ke moderator. Apa masih ada, Mas? Sudah selesai? Oke. Oke. Oke, baik. Hari ini banyak sekali insight yang kita dapat dari apa yang teman-teman tadi telah sampaikan. Kemudian dapat kita simpulkan ternyata dari kasus tonsilitis ini untuk bagian pre-nya ada kemungkinan nanti timbul masalah mengenai gangguan menelan, nyeri akut, kemudian ansitas. Nah, kemudian di bagian intra ada kemungkinan hipotermia, dan terakhir di bagian post anestesi mungkin nanti ada gangguan rasa nyaman. Nah, kemudian karena dirasa cukup sesi presentasi pada hari ini, maka pada kesempatan ini saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah tadi memaparkan presentasinya dengan baik, dan juga saya apresiasi nih untuk teman-teman yang telah menyimak dengan antusias dari awal hingga akhir. Oke, saya Ina Marlina selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Andi.